Bab 317 meninjau surat 1. Orang biasa. Apa-apaan. Dibandingkan dengan klan Hiden lainnya, Devan tampak agak tidak cocok. Kenapa dia, seorang manusia biasa, bisa menimbulkan masalah sehebat ini? Tentu saja ini hanya di mata orang awam. Di mata beberapa master istana dan orang-orang klan Hiden, Devan bukanlah orang biasa. Terutama bagi pada klan Hiden. Rasanya jika dia mengaku sebagai orang biasa, mungkin tidak akan ada orang biasa di dunia ini. Baru 1 hari yang lalu, klan Joran mengadakan perjamuan dan mengumumkan kembalinya mereka ke kerajaan Platonian. Saat itu, banyak klan Hiden yang ikut. Di jamuan makan, klan Joran secara langsung menyatakan bahwa mereka akan berteman dengan Devan di masa depan. Urusan Devan adalah urusan klan Joran juga. Sebelumnya jika klan Joran mengatakan ini, hanya sedikit klan Hiden yang mau memberikan muka. Namun kini klan Joran memiliki seorang celestial dewa. Siapa yang tidak mendengarkan mereka? Terlebih lagi, meskipun klan Joran tidak mengatakan hal seperti itu, mana mungkin mereka tidak paham. Selama ini, reputasi Devan di kalangan klan Hiden sangat mencengangkan. Dia membunuh perwakilan klan Thunder, membinasakan klan Thunder, mengalahkan putri suci klan Yamai. Sesudah putri suci klan Yamai dikalahkan, mereka juga mengatakan bahwa klan Yamai akan selalu jadi teman Devan di masa depan. Adapun Devan, dia hanya meminta sedikit bantuan pada mereka. Tapi mana mungkin mereka berani tidak datang. Regina akhirnya melihat Devan. Kali ini, Imelda juga melepaskan tangannya. Sekarang Devan ada di sini, tidak perlu khawatir tentang Master Istana. Regina langsung bergegas ke tempat eksekusi. Dia memeluk Devan dengan erat, lalu menurunkan kepalanya. Inilah tidak enaknya jadi gadis yang terlalu tinggi. Semua orang menatap pemandangan ini dengan tatapan kosong. Apa yang sedang terjadi? Siapa wanita itu? Kamu tidak kenal dia. Tentu saja itu Regina, penguasa dari Manhua. Juga, dia adalah Putri Zoya. Putri Zoya, sial, dia tinggi sekali. Namun, tubuhnya luar biasa, kamu mungkin tidak akan bisa menemukan yang setara di seluruh negara Al-Sutra. Dia juga terlihat cantik. Tunggu, dia adalah Putri Zoya. Dia tidak berterima kasih kepada para klan Hiden karena sudah membela ayahnya, tapi kenapa dia malah memeluk orang biasa dan menciumnya? Ya, jika dia ingin berciuman, dia juga harus mencium orang-orang dari klan Hiden. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Tampaknya Zoya punya backingan yang tidak sembarangan. Ada begitu banyak klan Hiden, bahkan kerajaan Platonian di belakangnya. Ayah dan putri akan bisa melakukan apapun yang mereka mau di negara Al-Sutra nantinya. Saat ini, ada sosok dengan wajah penuh ketakutan. Itu adalah Piero Ponyo yang pernah ingin menipu Regina. Apa keluarga Nacis sebenarnya berhubungan dengan klan Hiden? Beraninya dia menipu Regina. Piero takut sampai ingin mengompol. Untungnya, Regina tidak mempermasalahkannya. Dia melihat ke arah Bella Ponyo di atas panggung. Ada berbagai macam perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Bella dulunya adalah seorang putri, jaraknya terlalu tinggi untuk mendekatinya. Sekarang Bella sudah menjadi anggota klan Hiden. Kesenjangan antara keduanya akan semakin lebar. Bella ditakdirkan menjadi wanita yang tidak akan pernah bisa dia dapatkan seumur hidupnya. Saat dipeluk secara tiba-tiba oleh Regina, Devan juga terlihat agak malu. Toh, beberapa orang dekatnya menonton. Arsaya, Nessa dan Tasya. Apalagi yang hadir lebih dari 10.000 orang. Meskipun tinggi badan Regina di atas rata-rata kebanyakan pria,
Tapi itu tidak menutupi keindahannya yang bagaikan seorang dewi. Saat ini, Devan merasakan tatapan iri dan cemburu itu. Banyak orang hanya memikirkan satu hal. Anak laki-laki ini, terlepas dari kehebatan dan kemampuannya, mampu mendapatkan ciuman dari pimpinan keluarga Nacis. Kalau sudah begini, Devan tidak bisa apa-apa. Terlebih lagi, jadi semakin ganas. Namun, dengan tinggi badannya yang 1,8 meter, Devan harus mengangkat kakinya di depan Regina. Bukankah ini agak memalukan? Tampaknya merasakan dilema yang dihadapi Devan. Regina berjongkok dengan sangat kooperatif. Supaya tinggi Regina hanya setara telinga Devan. Tinggi badan ini baru pas dengan tinggi badan Devan. Jadi, apalagi yang harus dikatakan? Pimpinan Nacis jongkok, kenapa dia harus jongkok? Tidak, lepaskan wanita itu. Pada saat ini, banyak sekali hati yang patah. Orang ini masih memiliki sikap yang sama seperti aku dulu. Melihat adegan ini, darah tetua Sloti mendidih karena kegembiraan. Ingin bangun dan memegang kekuasaan di dunia, tapi juga berbaring mabuk di pangkuan wanita cantik, inilah impian utama semua pria. Sesudah mendengar perkataan tetua Sloti, Imelda mengerutkan bibirnya dan berkata, tarik ucapanmu barusan. Ketika kamu masih muda, kamu cuma punya 1/10 dari kekuatan Devan. Sekarang kamu jadi penjaga keamanan di istana saja tidak akan mampu. Kata-kata Imelda membuat tetua Sloti itu sedikit malu. Tidak perlu membicarakan tetua Sloti ketika dia masih muda. Bahkan sekarang, dia tidak direkrut jadi anggota klan Hiden. Pantas saja, bahkan Ratu pun terobsesi dengan anak laki-laki ini. Beberapa master istana lainnya juga menghela nafas. Kebanyakan orang tidak dapat melihat isi pikiran Ratu. Bagaimana mungkin beberapa master istana tidak mengetahui hal ini? Awalnya, mereka pikir Zoya pasti mati hari ini. Namun dengan datangnya banyak klan Hiden, maka hasilnya pun terlihat jelas. Zoya tidak akan mati. Tapi dia juga akan mendapatkan kembali identitas sebelumnya. Ini jelas merupakan hasil yang membahagiakan bagi semua orang. Segera, orang-orang dari klan Hiden pergi. Orang biasa hanya bisa melihat sosok mereka menghila dalam sekejap. Itu sangat menakutkan. Saat semua orang terlihat bahagia, sosok cantik di Istar sedikit mengernyit. Di atas meja di depannya, ada surat undangan. Untuk undangan biasa, dia berhak menolaknya sesuka hak. Tapi yang ini, tidak bisa dia tolak. Karena undangan ini berasal dari klan Hiden. Terlebih lagi, ini menyanjung anggota baru kerajaan Platonis dari klan tersembunyi. Waktu malam. Nona Regina, kamu sudah memeluk Devan seharian, kenapa kamu tidak melepaskannya? Cherry menatap Regina yang sejak tadi memeluk Devan dengan erat. Memikirkan tentang Regina di masa lalu, dia adalah seorang pejuang wanita tangguh. Prestisenya menyebar jauh dan luas. Itulah pahlawan wanita yang ada di benak banyak orang. Sekarang, dia sudah menjadi wanita yang cengeng. Cherry hanya ingin mengatakan, sebagai pemimpin negara, Regina sudah berubah. Namun, Regina mengabaikan Cherry. Bersambung. Bab 317 meninjau surat 2. Dia ingin terus memeluk Devan dan tidak pernah melepaskannya. Siapapun bisa jadi pahlawan. Pada saat ini, sesosok tubuh mungil berjalan mendekat. Itu adalah master istana Imelda. Melihat Imelda, Regina masih tidak mau melepaskan Devan. Lihat itu, Yang Mulia Imelda ada di sini. Bagaimana kalau aku yang memeluknya sebentar untukmu? Goda Cherry. Regina melepaskan Devan dengan wajah memerah. Yang Mulia Imelda,
Regina memberi hormat pada Imelda. Tidak, jangan memberi hormat padaku. Imelda berjalan ke samping dengan ketakutan. Regina adalah wanitanya Devan. Dan Devan dapat memanggil 20 klan hidden. Bahkan Ratu pun harus bersikap sopan saat bertemu Devan. Senior Imelda, ada urusan apa denganku? Tanya Devan. Dia tidak menyangka Regina masih melekat padanya. Oh, Tuan Muda Armot, tolong jangan panggil aku senior. Panggil saja aku Imelda, katanya. Tidak, aku lebih suka memanggilmu senior Imelda, kata Devan. Tidak apa-apa, kalau itu maumu. Aku tidak memaksa. Imelda mengangkat bahu, segera berkata, aku tidak ada urusan denganmu, tapi permaisuri ingin bertemu denganmu. Kakak senior, apa yang kamu ingin aku lakukan? Tanya Devan curiga. Aku tidak tahu, mungkin lakukan saja. Imelda merentangkan tangannya dan berkata. Devan. Senior Imelda, kamu kotor. Devan hanya bisa mengeluh. Pokoknya, aku sudah mengatakannya, kamu bisa lakukan apa yang kamu mau. Kata Imelda dan pergi. Karena kakak perempuannya sedang mencarinya, Devan tentu saja akan pergi. Yah, Regina, aku punya beberapa orang yang ingin kuperkenalkan padamu. Sebelum pergi, dia memutuskan untuk memperkenalkan Regina. Apa mereka gadis yang mengikutimu? Regina berkata dengan lembut. Iya. Devan mengangguk dan langsung berkata, masuk. Sesudah beberapa saat, beberapa sosok cantik masuk. Saat melihat gadis-gadis itu, Devan terdiam sesaat. Rupanya, gadis-gadis itu sudah merias ulang dan mendandani diri mereka. Lagi pula, mereka akan bertemu saudara perempuan baru, jadi mereka tidak bisa mengabaikannya penampilannya. Namun, gadis-gadis itu berencana mempermainkan Devan. Awalnya Devan ingin memperkenalkan pada gadis-gadis itu. Namun Arsaya langsung menyela Devan. Dia tertawa kecil dan berkata, kita bisa melakukannya sendiri. Nona Regina, namamu sudah lama ku kenal sejak aku masih kecil. Halo, namaku Arsaya, aku bibi kedua Devan. Awalnya, Devan tampak biasa saja. Namun kata bibi kedua, sungguh mengagetkan Devan. Kenapa dia menjadi bibi keduanya? Arsaya selesai berbicara, dia melihat ke arah Nessa. Tatapan itu seolah berkata, Nessa, giliranmu. Sebenarnya Nessa agak takut menggoda Devan. Namun karena Arsaya sudah memulai, Nessa hanya bisa dengan takut-takut berkata, namaku Nessa, ya, aku bibi ketiga Tuan Muda Armot. Namaku Tasya, kita pernah bertemu sebelumnya. Aku bibinya Devan, lanjut Tasya. Devan kaget. Dia harus memberi pelajaran pada ketiga wanita ini, bukan? Jadi, Nona Regina, apa kamu juga bibi Tuan Muda Armot? Tanya Arsaya sambil tersenyum. Regina tercengang. Dia bukan bibinya Devan. Dia hanya. Regina ragu-ragu sejenak, akhirnya berkata, namaku Regina, aku pacar Devan. Senang bisa bertemu dengan kalian. Melihatmu, kamu seharusnya sedikit lebih muda dariku dan sedikit lebih tua dari Nessa. Kalau begitu, mulai sekarang kamu akan menjadi bibi ketiga dan Nessa akan menjadi bibi keempat. Kata Arsaya. Devan berkata dengan marah, baiklah, kalian, berhentilah bercanda. Kita tidak bercanda. Arsaya tampak polos. Lalu sejak kapan kalian jadi bibiku? Devan memutar bola matanya. Maksudku, selirmu, apa kamu keberatan? Arsaya mengerucutkan bibirnya dan terkekeh. Devan. Selir. Regina langsung kaget. Regina, kita adalah wanitanya Devan. Tapi, kita tidak meminta status. Kalau dia mau, kalian bisa saja meresmikannya. Kita tidak akan ikut campur, kata Arsaya serius. Untuk sesaat,
Regina terlihat sedikit kebingungan. Padahal, dia juga tahu kalau Devan dan Tasya punya hubungan. Regina meyakinkan hatinya sejak lama sebelum menerima Tasya. Tapi tiba-tiba, dua lagi muncul. Hal ini membuat Regina tidak dapat menerimanya untuk beberapa saat. "Nona Regina, kamu tidak perlu memaksakan diri," ucap Devan saat melihat Regina menggigit bibirnya erat-erat. Regina tidak berbicara. Cherry di sampingnya juga terlihat kaget. Dia bahkan bertanya, "Bagaimana dengan Tuan Muda Armot? Kamu punya banyak pacar, apa pinggangmu baik-baik saja?" "Baiklah Nona Regina, aku akan menemui kakak perempuanku sekarang. Kamu bisa memikirkannya perlahan, apapun pilihanmu pada akhirnya, aku akan terima," kata Devan. Devan awalnya tidak hubungannya dengan Regina jadi lebih dalam. Bagaimanapun, Regina berbeda dari wanita lain. Regina adalah wanita yang konservatif dan mengikuti kebiasaan. Dan wanita lain, sedikit banyak punya pengalaman berbeda. Misalnya saja Tasya yang terluka tersambar petir, hidup dalam kesakitan selama lebih dari 20 tahun. Devanlah yang menyembuhkan dia. Karena itu dia bersedia menjadi wanita Devan. Tidak untuk mencari status. Adapun Arsaya dan Nessa, keduanya adalah anggota dari Istana Arsaya dan dikucilkan dunia. Mereka hanya ingin berada di dekat orang yang kuat. Saat Arsaya memilih Devan, dia terkesan dengan dua kehebatan Devan. Semua orang tahu apa kedua kehebatan ini, jadi tidak usah dibahas lagi. Oleh karena itu, mereka rela mengikuti Devan. Sedangkan untuk Regina, Devan selalu memperlakukannya sebagai teman dekat. Namun, entah kenapa Regina tiba-tiba menciumnya di depan umum. Hal ini membuatnya sulit untuk tidak meningkatkan hubungan. Oleh karena itu, dia mengungkapkan yang sebenarnya. "Biarkan Regina memilih sendiri. Tuan Muda Armot, urus urusanmu dulu. Regina berbeda dengan kami. Wajar jika dia tidak bisa menerimanya saat ini. Biarkan kami yang urus," kata Arsaya. Devan mengangguk dan pergi. Setengah jam kemudian, Devan datang ke istana. Kali ini, tidak yang menghalanginya. Bahkan ketika penjaga itu melihat Devan, otomatis mereka berbalik menghadap tembok. Seakan tidak lihat. Devan pikir, mereka seolah melalaikan tugasnya bukan? Setidaknya mereka harusnya datang dan bertanya, kan? "Penjaga, aku bukan siapa-siapa. Beraninya aku menghentikan dia, kalau melarang dia masuk sama saja aku sudah bosan hidup." Dengan begini, Devan berjalan tanpa hambatan dan langsung sampai di dalam kota terlarang. Namun pertemuan Ratu dengannya kali ini bukan di istananya, tapi di kantornya. Sudah larut malam, kakak senior masih meninjau surat itu, pasti sangat sulit. Ketika Devan datang ke kantor Frances dan menemukan bahwa Ratu Frances sedang memproses surat itu, dia merasa sedikit tertekan. Devan segera berjalan dengan lembut dan mengusap bahu Frances. "Adik, kamu sudah di sini," Ratu Frances berkata ketika dia melihat Devan datang. "Kakak senior, uruslah urusanmu dan aku akan memijatmu," kata Devan. "Oke," Frances menjawab, kemudian mulai meninjau surat itu. Logikanya, surat tersebut tidak bisa diperlihatkan kepada orang lain begitu saja. Namun hubungan antara Devan dan Frances tidak biasa, jadi Frances tidak menutupi dari Devan. Devan juga sangat penasaran dengan isi surat tersebut. Ia ingin melihat apa yang tertulis di surat tersebut, yang membuat kakak senior Frances sibuk hingga larut malam setiap hari. Tak lama kemudian, sudut mulut Devan berkedut. Surat pertama. Isinya hanya satu baris. "Kemarin hujan deras, tapi cuacanya bagus." Ratu menjawab, "Mengerti." "Sial, apa-apaan ini?" Devan kira surat itu adalah tentang urusan penting pemerintahan.
Apa yang dia bicarakan? Kemarin hujan deras tapi cuacanya bagus. Apa-apaan ini? Bersambung.